Halo Sobat Kicau Mania, selamat datang di channel AHSYK, tempat berbagi tips dan informasi seputar dunia burung kicau. Di video kali ini, kita akan membahas cara merawat burung kenari pada saat mabung, proses alami yang sangat penting tapi juga cukup krusial kalau tidak ditangani dengan tepat. Jadi, pastikan kamu tonton video ini sampai selesai ya. Mabung adalah proses pergantian bulu pada burung. Biasanya terjadi 1-2 kali dalam setahun dan berlangsung selama beberapa minggu. Pada masa ini, burung kenari akan mengalami penurunan aktivitas termasuk berkurangnya kicauan, dan itu normal ya. Yang penting kita tahu bagaimana memberikan perawatan terbaik agar proses mabung berjalan dengan lancar dan burung tetap sehat. Pertama, kita bahas dari segi lingkungan. Tutup sangkar dengan kerodong agar burung merasa lebih nyaman. Fokus pada perontokan bulu dan tidak terganggu. Tapi ingat, jangan full kerodong sepanjang hari. Biarkan tetap ada sirkulasi udara yang baik dengan membuka kerodong pada pagi hari dan sore hari sekitar 15 menit. Berikan perawatan terbaik dengan selalu rutin membersihkan sangkar agar proses mabung berjalan dengan lancar dan burung tetap sehat. Kebersihan sangkar itu sangat penting sekali ya sobat ya. Burung yang sehat agar tetap gacor, tetap aktif aja harus selalu dijaga kebersihan kandangnya, kebersihan pakannya. Apalagi burung yang dalam kondisi mabung, tentunya juga harus diutamakan dan diperhatikan kebersihan sangkarnya. Nah, di sini saya membersihkan sangkar, saya mengganti alasnya. Nah, alas di sini, kertas koran ini biasanya saya ganti sekitar 1-2 hari. Jadi saya ganti yang baru. Nah, pakai kertas koran ini juga ada hal positifnya. Jadi kotoran burung itu cepat kering, tidak basah, tidak menyebabkan bau. Jadi bisa sebagai antisipasi munculnya penyakit. Nah, untuk kebersihan ini saya menggunakan alat bantu sapu. Saya membersihkan bagian bawah sangkar ini, di bagian sudut-sudutnya, bagian pojok-pojokannya. Saya bersihkan dari sisa-sisa pakan yang jatuh, pakan yang sudah tercampur sama kotoran, juga bulu-bulu yang rontok dari burung. Ya, pakan yang jatuh tercampur dengan kotoran ini jangan sampai termakan sama burungnya ya sobat ya, karena ini juga berpotensi karena pakan yang sudah terkontaminasi dengan kotoran ini bisa menyebabkan munculnya penyakit ya. Apalagi kondisi burung mabung itu lebih sering kita lakukan pengkerodongan. Jadi resiko penyakit kalau sangkar tuh kotor sangat besar sekali ya sobat ya. Ya, di sini saya ganti kertas koran tadi dengan kertas koran yang baru ya. Kalau bisa gunakan kertas koran yang rada tebal ya. Yang saya pakai di sini sebenarnya bukan kertas koran ya sobat ya, tapi lebih kertas atau lembar jawaban atau lembar soal yang biasanya diperuntukkan untuk murid-murid belajar ini ya. Jadi ukurannya itu lebih tebal dari kertas koran biasa. Nah, ini juga lebih bagus karena bisa lebih awet, tidak gampang sobek. Nah, biasanya ini kalau saya pakai kertas ini bisa 2 hari sekali saya penggantiannya. Tapi kalau kertas koran biasa saya bisa sehari sekali. Yang penting harus selalu bersih. Selanjutnya untuk pakan. Nah, ini saya ganti setiap hari ya sobat ya. Untuk pakan kenari pada saat mabung saya ganti setiap hari dengan pakan yang baru. Pakan yang saya gunakan ini pakan yang rendah ya, agar kenari tidak gampang birahi. Terlihat
Dari ciri-cirinya ini ya, pakan rendah biasanya lebih banyak untuk millet putih sama merahnya. Pakan rendah ini tujuannya agar kenari tidak gampang birahi pada saat mabung ya, jadi bisa lebih fokus dalam proses perontokan bulunya. Untuk air minum saya ganti setiap pagi, ini ya saya tempatkan di cepuk yang ukurannya kecil agar tidak digunakan untuk mandi oleh kenarinya. Jadi untuk memandikan burung pada saat mabung biasanya tidak saya lakukan, bahkan biasanya saya hindari ya, agar kenari tidak mandi. Ya tujuannya yaitu tadi agar kenari nanti biar lebih fokus ya. Karena kalau misalkan sudah dimandikan, nanti harus dilakukan penjemuran, nanti harus diablak ya, sepengalaman saya malah justru selanjutnya setelah itu proses perontokan itu jadi berhenti. Sekian hari baru mulai rontok lagi ya, oleh karena itu saya hindari ya untuk pemandian. Untuk penjemuran biasanya saya hindari ya, kenari pada saat proses mabung itu dilakukan penjemuran, bahkan sampai nanti pun ketika tumbuh bulu pun saya masih belum melakukan penjemuran. Biasanya nanti setelah bulu kelihatan tumbuh sudah rata, ekor juga tumbuh sudah full, baru saya lakukan penjemuran tipis-tipis. Jadi untuk perawatan kenari pada saat mabung yang saya lakukan adalah full krodong ya, siang dan malam. Paling saya buka ketika ganti pakan ya, pagi hari ataupun sore hari ya, nggak lama, kurang lebihnya hanya 10-15 menit. Selanjutnya saya rutin membersihkan kandang, mengganti pakan yang digunakan juga harus selalu bersih, dan usahakan pakan yang digunakan pakan yang bermerek ya sobat ya, karena udah pasti terjamin untuk pengelolaannya, jadi udah pasti higienis, juga mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh kenari ya, dibanding pakan kiloan. Tentunya pakan yang bermerek bisa lebih terjamin secara nutrisinya yang dibutuhkan pada saat kenari itu mabung. Untuk extra fooding selama mabung tidak saya berikan ya, jadi selama mabung nanti 0 extra fooding, jadi saya hanya ngasih pakan saja. Oke, itu saja beberapa rawatan harian untuk kenari dalam kondisi yang mabung. Semoga bisa memberikan manfaat untuk sobat-sobat kicau mania, terutama pecinta burung kenari.